Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang, dimana kita akan melihat bagaimana nantinya sikap Tania terhadap Salwa setelah Tania akhirnya bebas dari penjara. Nah, kira-kira apakah nantinya sikap Tania akan berubah kepada Salwa atau justru malah akan semakin dendam? Nah, tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana pihak kepolisian yang akhirnya datang ke rumah Pak Rashid untuk menjemput Tania ya kawan-kawan. Ya, namun pada saat itu Bu Lydia berusaha untuk melindungi Tania dan mengatakan bahwa Tania telah kabur dari rumah, sehingga membuat Pak Rashid dan juga yang lainnya pun harus mencari keberadaan Tania. Namun pada saat itu tiba-tiba Pak Rashid sangat yakin bahwa Tania memang masih ada di dalam rumah tersebut, dan akhirnya Pak Rashid pun berhasil menemukan keberadaan Tania yang saat itu sedang bersama dengan Bu Lydia dan juga Alisa. Saat itu mereka bertiga sedang membicarakan tentang Salwa. Namun tiba-tiba Pak Rashid datang dengan membawa beberapa anggota kepolisian untuk menangkap Tania. Awalnya Tania tidak mau, namun pihak kepolisian langsung saja memborgol Tania dan juga menyeret Tania untuk keluar dari rumah tersebut. Dan bahkan ketika di depan rumah Pak Rashid, saat itu Fatan mencoba untuk menghadang polisi membawa Tania, namun Fatan tidak berdaya ya kawan-kawan, sehingga akhirnya polisi pun langsung membawa Tania ke kantor polisi. Saat di dalam sel tahanan, saat itu banyak sekali teman-teman satu sel Tania yang berusaha untuk membuli Tania, namun mereka justru malah diamuk oleh Tania. Melihat Tania yang mengamuk, bahkan pihak kepolisian pun sampai membawa Tania ke rumah sakit polisi ya kawan-kawan. Di sana Tania diborgol dan bahkan kaki Tania diikat karena Tania terus-menerus berontak. Sementara itu di sisi lain, Salwa yang mengetahui hal ini akhirnya memutuskan untuk membebaskan Tania. Awalnya Ridho melarang Salwa untuk melakukan hal itu, namun Salwa sangat kasihan kepada Iqbal ya kawan-kawan, karena Salwa tahu bahwa Iqbal itu sangat sayang kepada Tania, dan sampai jika nanti Tania tidak dibebaskan, Salwa akan sangat kasihan kepada Iqbal yang pastinya akan terus-menerus mencari keberadaan Tania. Oleh karena hal itu, Salwa dan juga Ridho serta Fahri akhirnya datang ke kantor polisi untuk membebaskan Tania. Di sana Tania terlihat sangat bahagia ya kawan-kawan. Tania tidak bisa membayangkan jika dirinya terlalu lama tinggal di sana, karena Tania pasti akan mengalami pembulian yang cukup berat, sehingga pada saat Salwa ingin mencabut semua tuntutan atas Tania, Tania pun sangat bersyukur ya kawan-kawan. Dan bahkan saat itu ketika Fahri menyuruh Tania untuk meminta maaf kepada Salwa, Tania pun akhirnya meminta maaf ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun apakah kali ini permintaan maaf dari Tania itu tulus? Karena bisa jadi Tania justru malah tidak tahu terima kasih ya kawan-kawan. Tania justru malah bisa menganggap bahwa dirinya dipenjara itu karena Salwa. Dirinya mengalami berbagai macam peristiwa buruk di penjara itu semua karena Salwa. Dan bisa saja
Tania justru malah akan menuntut balas atas apa yang Tania dapatkan di penjara ya kawan-kawan. Ya, kita semua tentunya tahu bahwa Tania adalah seorang yang psycho. Dirinya tidak pernah introspeksi atas kesalahan dalam dirinya. Namun dirinya selalu menyalahkan orang lain dan berusaha untuk melenyapkan orang yang tidak Tania sukai. Sepertinya memang selama Fahri masih mencoba untuk mendekati Naila, Arsya, dan juga Salwa, sikap Tania terhadap Salwa tidak akan pernah berubah ya kawan-kawan. Tania pasti akan selalu mencari segala macam cara untuk menyingkirkan Salwa dari kehidupannya. Namun, jika sampai nanti Bu Lydia menceritakan tentang Salwa kepada Tania, bahwa Salwa adalah kakak kandung Tania, apakah sikap Tania akan berubah kepada Salwa? Karena biar bagaimanapun Salwa adalah kakak kandungnya. Namun jika memang seperti yang kita ketahui bahwa Tania tidak bisa dikontrol oleh siapapun, Tania selalu bertindak atas kemauannya sendiri. Meskipun Tania tahu bahwa Salwa adalah kakak kandungnya, namun ketika Tania takut kehilangan Fahri dan menganggap Salwa adalah ancaman terbesar dalam hidupnya, pasti Tania akan tetap menyingkirkan Salwa. Ya, memang terkadang orang tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada orang lain ya kawan-kawan. Meskipun kita tahu bahwa dengan segala macam konflik di dalam batin Salwa akhirnya memutuskan untuk memaafkan Tania dan membebaskan Tania. Seharusnya Tania bersyukur ya kawan-kawan, karena dirinya tidak perlu menghadapi atau mendapatkan siksaan yang lebih parah lagi selama dirinya di penjara. Namun bebasnya Tania justru malah membuat peluang kejahatan baru untuk Tania, di mana Tania pasti akan merencanakan sesuatu yang buruk namun dengan cara yang berbeda. Mungkin kali ini cara Tania untuk mencelakai Salwa akan lebih smooth ya kawan-kawan, atau lebih halus lagi, sehingga Tania pun tidak akan terlihat bahwa Tania ternyata sedang melakukan kejahatan terhadap Salwa. Wah. Kalau memang benar-benar Tania justru malah semakin jahat kepada Salwa, lebih baik Salwa memang memenjarakan Tania ya kawan-kawan, agar Tania bisa mendapatkan pembelajaran dari betapa kerasnya jeruji besi penjara ya kawan-kawan. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.